Nah, ukuran penyebaran data tadi kan ada banyak, ada persentil, desil, kuartil, terus kemudian varians dan sebagainya ya. Nah, sementara untuk ukuran penyebaran di data di sini kita bahas dulu saja yang persentil, desil sama kuartil. Pertama kita bahas yang kuartil ya. Kuartil itu adalah membagi data sebanyak 4, membagi data sebanyak 4 ya. Rumusnya bagaimana? Maka nanti kuartil anggap saja adalah kuartil di situ nanti kan ada Q1, Q2 sama Q3. Nah, misalkan Q1 2 3 nanti saya tuliskan adalah QI. QI itu adalah kuartil ke I ya. Maka nanti kuartil ke I itu letaknya adalah data ke I dikali N plus 1 dibagi 4. Kenapa 4 di sini? Karena kuartil adalah membagi data sebanyak 4. I di sini nanti adalah kita mencari kuartil ke berapa? Misalkan Q1, maka X ke 1 dikali N-nya dikali N plus 1, N-nya nanti berapa? Dibagi 4. Nanti saya contohkan. Sementara ini caranya sama kayak median. Jadi caranya datanya harus dudukkan terlebih dahulu. Terus kemudian desil itu adalah membagi data menjadi 10. Maka tak tuliskan setelah ya caranya sama, data diurutkan dari yang terkecil, DI X ke I dikali N plus 1 dibagi 10. Podo ae koyok kuartil. Lek kuartil dibagi 4 lek desil dibagi 10 ya. Kalau persentil adalah membagi data menjadi 100. Membagi data menjadi 100 ya. Maka rumusnya adalah tak tuliskan di sini PI. PI sama dengan X ke I dikali N plus 1 dibagi 100. Nah, terus ini adalah caranya kuartil, desil, sama persentil itu podo koyok median. Jadi data diurutkan dulu dari yang terkecil, dari yang kemudian yang terbesar, kemudian dicari data kesekian. Ya, terus kemudian ukuran penyebaran data tadi ada yang namanya adalah varians. Varians itu adalah kita mencari keragaman data. Varians itu mencari keragaman data. Semakin besar nilai varians, maka datanya semakin beragam. Berarti artinya misalkan teman-teman ada nilai ya, nilai anggap saja 0 sampai 100. Nanti ketemu nilai variansnya sebesar 60 berapa ya? Misalkan 69. Artinya bahwa keragaman data di kelasmu nilai-nilainya itu semakin besar ya. Jadi untuk melihat keragaman data atau keheterogenan data, maka kita menggunakan yang namanya varians. Kalau varians di dalam populasi simbolnya adalah sigma kuadrat. Rumusnya adalah sigma xi dikurangi mu dikuadratkan dibagi sama n. Ya, rumusnya seperti ini. Xi min mu dikuadratkan dibagi N. Kalau misalkan ini di dalam populasi, sementara kalau sampel simbolnya adalah sigma head kuadrat atau S kuadrat. Rumusnya piye? Rumusnya podo. Beda nih adalah sigma I 1 sampai N kecil di Xi min X bar kuadrat ya kan. Kalau di sini dikurangi, jadi di sini nih. Kalau di dalam populasi varias nanti datanya dikurangi mu, Xi min mu. Kalau dalam sampel Xi min X bar nyapokin mu soalnya rata-rata populasi. Sementara sigma head kuadrat ini adalah varian sampel dikurangi sama X bar. X bar adalah rata-rata sampel dibagi sama N-1, pembaginya beda. Lah iki mang N, lah iki N-1. Ya, sampai di sini sudah paham ya. Terus kemudian kalau mencari standar deviasi bagaimana? Standar deviasi itu gampang. Standar deviasi itu dihitung dari akar varians. Wah, itu eling-eling sampai salah. Standar deviasi adalah akar varians. Ketika teman-teman mencari standar deviasi, langkah yang pertama yang teman-teman hitung adalah varians. Ya. Nah, untuk mencari range gimana? Range adalah
data terbesar dikurangi data terkecil, baik populasi, baik sampel, podo ae pokoknya lelek golek rinci data terbesarnya dikurangi data terkecilnya. Jadi seperti itu. Ya, misalkan di sini saya contohkan. Misalkan saya punya data, anggap saja ini adalah data saya. Datanya adalah misalkan ini. Datanya 6, 5, 4. Terus kemudian piro ya? 6, 5, 4, 5, 10, 9, 11, 10 neng, misalkan seperti jiro lupa mau 6 pitu, kemudian 12 sama 8. Nah, anggap saja adalah datanya adalah ini 6, 5, 4, 5, 10, 9, 11, 10, 12, 8. Nah, pertama kalau dari data ini sebanyak, kita anggap saja ini adalah data sampel. Sehingga nanti berhubung ini data sampel, maka berdatanya di sini sebanyak berapa tadi? 10, maka N kecilnya adalah 10. Paham ya? Karena data sampel kan jumlah banyak anggota sampel kan simbolnya adalah N kecil. Sementara kalau populasi simbolnya adalah N besar. Nah, ini berhubung data model data sampel, maka banyaknya data dari 10, maka N kecilnya adalah 10. Ya. Terus kemudian mencari rata-rata. Nah, rata-rata di dalam sampel simbolnya kan X bar toh. X bar adalah sigma XI dibagi N kecil. I-nya 1 sampai N kecil. X bar sama dengan sigma I1 N-nya sebanyak 10, XI dibagi N kecilnya adalah 10. Dimasukkan angka nih 6, 5, 4 terus sampai terakhir adalah 8/10 ya. Nah, ini hasilnya berapa? 6 tambah 5 tambah 4 berarti 6, 5, 11, 15, 20, 30, 39, 50. 50 ditambah iki tambah 10, 60 tambah 20, 80 dibagi 10 berarti 8, maka rata-ratanya adalah 8. Sementara kalau mencari nilai median mah caranya piye? Median mengurutkan data dari yang terkecil. Data yang terkecil adalah 4, terus kemudian 5, 6, 4, 5, 5, 6, terus 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ini adalah data setelah kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita lihat, median itu rumusnya tadi kita lihat. ME head adalah X ke N per 2 ditambah X ke N per 2 plus 1 dibagi 2. Dan ME head sama dengan X ke N-nya 10 kan? 10 dibagi 2 berarti X ke 5 ditambah X ke 5 ditambah 1 berarti X ke 6 dibagi 2. Maka ME head-nya adalah data kelima berapa? 0, lupa. Ini data yang setelah diurutkan ya. Data kelima setelah diurutkan adalah 8. Plus data ke-6-nya adalah 9 dibagi 2 adalah 8,5. Sementara modusnya di sini kita lihat, oh ternyata modusnya adalah ada nilai yang sering muncul sebanyak 2 yakni 5 sama 10 sehingga disebut dengan bimodus. Ya, nilainya adalah 5 dan 8. Di sini adalah kita mencari ukuran pemusatan data. Nanti saya fotokan filenya. Terus kemudian dari data ini kalau misalkan kita mau mencari nilai misalkan dari data ini dari data tersebut kita ingin mencari nilai desilnya, persentase desil kuartil. Anggap saja kita mencari berapa kuartil ketiga, berapa desil keempat, berapa persentil ke berapa ya, anggap saja persentil ke 70. Nah, seperti ini ya, misalkan seperti ini. Nah,
Pertama, untuk mencari kuartil ketiga berarti rumusnya adalah X ke I. I-nya tadi adalah di sini adalah kuartil ketiga adalah I-nya 3. N plus 1, N-nya ada 10 ditambah 1 berarti 11. Terus kemudian dibagi sama banyaknya persentil. Per kuartilnya adalah ke 4. Berarti maka nanti X ke 33 per 4. Atau misalkan adalah data ke 8,25. Ya, nah kita lihat data ke 8,25 tadi gimana? Tadi berapa? Nah, tadi kalau data setelah kita urutkan kan ini datanya 4, 5, 5, 6, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Nah, data ke-8 ya ini adalah nilainya adalah 10. Sementara di sini adalah 8,25 sehingga untuk mencari X ke 8,25 itu sama kayak seperti data ke 8 ditambah sisanya 0,25 data ke 9 dikurangi data ke 8. Sehingga untuk data ke 825 adalah X ke 8 ya kan? Plus 0,25. X ke 9 berapa? Data ke 9 11, data ke 8 10. Nah, data ke 8 di sini adalah 10 plus 0,25 dikali 1 maka nilainya adalah 10,25. Terus lagi kalau misalkan mencari D4. D4 adalah X ke 4 dikali N plus 1. N plus 1-nya adalah 11 dibagi 10. Ya kan? Karena DC membagi data menjadi 10. Maka X ke 44 per 10. Atau X ke 4,4. Nah, cara nyarinya gimana? Kita teruskan lagi. X ke 4,4 itu seperti X ke 4 ditambah 0,4. 0,4-nya tadi mana? Karena 4,4 kan nggak ada di sini. Datanya tunggal toh. Sisanya 4,4 itu sama kayak 4 ditambah 0,4. Kita mencari 0,4 itu di mana? 0,4-nya di sini adalah jadi gini, X ke 4,4 sama dengan X ke 4 ditambah 0,4 dari X ke 5 dikurangi X ke 4. X ke 4-nya berapa? 6. 0,4, X ke 5-nya 8, min X ke 4 adalah 6, maka 6 plus 0,4 dikali 2, atau 6 plus 0,8, hasilnya adalah 6,8. Ya, nanti silakan dipahami lagi. Terus kemudian kita mencari persentil ke 70, P70. P70 berarti X ke 70, N-nya 10 plus 1 berarti 11 dibagi 100. Berarti P70 sama dengan 70 dibagi 11 dibagi 100 berarti 7 dibagi 10 7,7. Nah, X ke 7,7 ini sama dengan X ke 7 ditambah 0,7 ya kan sisanya dikali X ke 8 min X ke 7. X ke 7-nya berapa? X ke 7-nya adalah 10, 0,7. X ke 8-nya adalah 10. X ke 7-nya adalah 10 sehingga nanti nilainya adalah 10 karena ini adalah 0. Ya, sampai di sini saya rasa silakan teman-teman pahami terlebih dahulu.